Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain. Tabib pun. Alhamdulillah pada hari yang kedua ini kita dapat bertemu secara daring online untuk membahas materi yang kedua, yaitu materi tata krama. Sebelumnya, tidak lupa juga kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari yang kedua ini. Materi tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Dan krama berarti sopan santun. Sehingga tata krama berarti adat, sopan santun, atau kebiasaan sopan santun. Dan itu dapat kalian peroleh dari lingkungan keluarga. Tata krama diperoleh dari dan kalian pelajari dari keluarga yang merupakan sosialisasi primer yang pertama berasal dari keluarga. Dan di sini kita akan membahas tata krama yang berada di lingkungan sekolah, yaitu tata krama terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama tata krama bergaul, baik itu dengan guru maupun teman. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Dan yang ketiga, tata krama belajar. Baiklah, akan kita ulas satu persatu tentang ketiga tata krama ini. Yang pertama, tata krama bergaul. Dalam lingkungan sekolah, tentunya kalian akan bergaul dengan guru dan teman maupun adik kelas atau kakak kelas kalian. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa dalam umur maupun dalam pikiran. Oleh karena itu, apabila kalian sebagai siswa bergaul dengan guru atau staf TU, itu harus selalu mengingat aturan bergaul dengan orang tua atau orang dewasa, yaitu misalnya kalian harus yang pertama berbicara sopan di hadapan guru. Suaranya tidak boleh melebihi dari suara guru. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Assalamualaikum. Kemudian bersalaman bila kita sudah tidak dalam situasi pandemi lagi. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru dan bila terpaksa harus meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian juga bila kalian izin keluar kelas untuk suatu keperluan yang mendesak, itu juga harus meminta izin kepada guru. Selanjutnya, kalian itu tidak memanggil atau meminta sesuatu kepada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, tetapi kalian harus mendekati guru tersebut dari arah depan atau dari arah samping. Kemudian tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, ya, atau mengucapkan halo Bos. Nah, itu tidak sopan, tidak boleh seperti itu. Kemudian bila dipanggil oleh guru, harus menyaut dan mendatangi guru serta melaksanakan segala perintahnya. Kemudian tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru, kecuali kalau dipanggil atau ada urusan yang penting. Selanjutnya, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin guru. Jadi bila kalian masuk ke dalam kantor, ada suatu keperluan, itu harus izin kepada guru yang ada di dalam ruang guru tersebut, misalnya guru piket. Kemudian tidak boleh merendahkan atau mengucapkan kata kotor di hadapan guru.
Selanjutnya, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Ya, jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan, itu bisa kalian bicarakan dengan baik-baik. Selanjutnya, tidak boleh meludah, kemudian membuang angin di depan guru. Nah, itu adalah tidak sopan. Nah, itulah beberapa cara tata krama bergaul dengan orang dewasa atau guru kalian. Selanjutnya, bergaul dengan sesama siswa. Apabila itu adalah kakak kelas kalian, kalian harus menghormatinya. Kemudian, untuk yang adik kelas itu menyayangi adik kelas. Kemudian saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, karena hal ini sering terjadi, saling mengejek, kemudian akan menimbulkan perkelahian antara sesama siswa. Selanjutnya, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Kemudian tenang, tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Jadi kalau ada teman kalian sedang belajar, itu kalian tidak boleh mengganggu, tetapi kalian juga sama-sama ikut belajar, ya. Kemudian senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Nah, ini juga Ibu ingatkan untuk situasi apabila kita telah bebas dari situasi pandemi. Tapi kalau pada saat sekarang itu kalian cukup mengacungkan tangan kalian saja untuk bertemu dengan teman. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kalian tanpa izin dari kawan kalian, karena ini juga akan menimbulkan keributan apabila teman kalian tidak berkenan. Kemudian tidak boleh mengganggu dan menyakiti sesama teman kalian. Apabila teman kalian mempunyai kekurangan, itu kalian tidak boleh mengejeknya. Kemudian tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Ya, jadi apabila ada sesuatu masalah atau persoalan, itu harus kalian selesaikan dengan baik-baik sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian tidak boleh berburuk sangka terhadap teman. Nah, ini juga salah satunya akan menyebabkan keributan. Kemudian mengingatkan teman kalian yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Nah, itu kewajiban kalian untuk mengingatkan teman kalian tersebut. Kemudian tidak menyebarkan aib atau rahasia teman kepada orang lain. Nah, itulah beberapa tata krama bergaul dengan sesama kawan. Kemudian yang kedua adalah tata krama berpakaian atau berhias bagi siswa yang ada di sekolah kita. Yang pertama, itu kita sudah ada peraturan di sekolah, sehingga kalian harus berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Ya, itu kalian baca lagi tata tertib peraturan sekolah. Misalnya hari Senin itu harus berpakaian lengkap karena kalian juga akan melaksanakan upacara bendera. Selanjutnya hari Selasa juga berpakaian OSIS, jangan tidak lupa memakai dasi, topi, kemudian tali pinggang, kemudian sepatu yang berwarna hitam. Kemudian menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa, ya. Jadi bagi para siswi yang perempuan itu menjaga auratnya dengan berpakaian yang sopan, ya. Kalau kita sekarang di sekolah kita memang sekolah pemakai pakaiannya itu sudah panjang, baik pakaian bajunya maupun bawahannya. Selanjutnya, siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, perhiasan emas bagi wanita. Kemudian bagi laki-laki itu tidak boleh memakai gelang, cincin maupun anting. Ya, jadi kalau nanti ditemukan, kemudian kalau diambil oleh guru kalian maupun wali kelas, itu kalian tidak boleh marah atau ngambek, ya, karena memang sesuai peraturan tidak boleh memakai perhiasan atau cincin yang berlebihan. Kemudian bagi para siswi tidak boleh bersolek atau berdandan yang berlebihan, memakai lipstik atau memakai parfum yang berlebihan.
Selanjutnya, tidak boleh bertato, apalagi yang bertato permanen. Kemudian siswa tidak boleh menulis, mencoret atau mewarnai pakaiannya. Meja, kursi, juga bangunan sekolah itu tidak boleh kalian coret-coret, apalagi menggunakan tip cair. Kemudian selanjutnya siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya. Jadi pada saat pelajaran olahraga setelah selesai itu kalian ganti baju kalian dengan pakaian seragam baru mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Nah, itu adalah tata krama dalam berpakaian yang berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu adalah tata krama belajar. Nah, di dalam belajar ada juga tata krama atau adat sopan santunnya, yaitu yang pertama, membenahi kelas sebelum guru masuk. Nah, ini tugas yang piket, yaitu menyapu, mengepel, kemudian merapikan tempat duduk, dan menyiapkan perlengkapan menulis dan menghapus papan tulis. Kemudian hadir di kelas pada waktunya. Jadi kita masuk jam 7, itu harus ada di sekolah sebelum jam 7 pagi. Bila terlambat, maka kalian harus mengucapkan salam, kemudian menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Kemudian tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, bila hendak keluar kelas, ada sesuatu keperluan yang penting dan mendesak, itu kalian harus meminta izin kepada guru yang sedang mengajar. Kemudian tidak menentang pendapat guru secara emosional. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau berhubungan dengan materi pelajaran yang kalian akan menyampaikan pendapat kalian, itu harus disampaikan dengan baik-baik dan tidak emosional. Kemudian diam dan tenang memperhatikan pada saat guru berbicara atau menyampaikan materi. Kemudian pada waktu permulaan belajar dan sesudah pelajaran itu kalian akhiri dengan berdoa. Selanjutnya selama jam sekolah itu siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin guru piket. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas atau wakil ketua kelas itu wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya. Atau kalau guru tersebut tidak masuk, ada sesuatu hal yang penting, itu kalian bisa meminta tugas kepada guru piket. Kemudian bagi siswa yang tidak masuk sekolah, itu ada surat izin atau pemberitahuan yang tertulis dari orang tua atau wali kalian. Selanjutnya, tidak memilih-milih atau membedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Walaupun itu misalnya wali kelas kalian lebih sopan dan hormat kepada wali kelas kalian daripada guru yang mengajar pelajaran lain. Tidak boleh seperti itu. Sama semua, bahkan kepada guru yang tidak mengajar kalian, itu kalian juga harus bersikap dan berlaku dengan tata krama yang sopan. Karena semua guru di sekolah ini adalah guru kalian. Nah, itulah 3 tata krama yang berlaku di dalam sekolah kita. Kemudian ada akibatnya jika kalian melanggar tata krama tersebut, yaitu siswa yang tidak mentaati tata krama itu dianggap kurang ajar dan tidak sopan. Maka akan diberikan sanksi antara lain yang pertama peringatan secara lisan atau teguran. Nah, ini biasanya langsung akan disampaikan kepada guru, langsung akan disampaikan oleh guru yang mengajar atau guru mata pelajaran ataupun wali kelas kalian sebagai pendamping orang tua kalian di sekolah. Kemudian peringatan secara tertulis
atau pembinaan oleh guru BK. Dan apabila kalian sudah melanggar, itu akan membuat perjanjian tertentu yang akan ditandatangani juga oleh orang tua atau wali peserta didik. Kemudian selanjutnya panggilan kepada orang tua. Kemudian bisa juga tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau skorsing. Selanjutnya, yang terakhir itu dikembalikan kepada orang tua atau wali atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, demikianlah materi tentang tata krama pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu dapat kalian laksanakan di sekolah dan juga berguna bagi kalian dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.